Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman para pejuang UTBK 2025. Pada kesempatan ini saya pengen melanjutkan bagaimana soal-soal pengetahuan kuantitatif di hari yang ketiga ya teman-teman. Secara kerangka mirip, tapi sepertinya ada satu dan lain hal yang berbeda ya. Oh ya, ini sepertinya ini banyak yang typo ya teman-teman. Ini coba ganti jadi kali. Oke, kayak soal nomor satu ini tentang operasi ya, operasi bilangan. Jadi ada skala prioritas dan ini cukup simpel yaitu bagaimana cara menentukan nilai D. Teman-teman bisa kaliin dulu ini 10 dikali 3 per 5, nanti 10-nya bisa dicoret dengan 5 ya, jadinya adalah 2. Nanti 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi sehingga nanti akar D-nya sama dengan 6, D-nya 36. Kenapa bisa 36? Karena saya pengen menghilangkan D akar akar dengan cara dikuadratin ya teman-teman. Dengan cara ini dikuadratin. Kuadratin aja beres. Kuadrat. Jadi nanti jadinya D-nya 36. Beres. Next. Kita coba lanjut. Nomor berikutnya adalah nomor ini. Nomor titik P min 1,5 terletak pada. Oke. Nah, titik P terletak pada grafik bla 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 bla. Nilai A sama dengan berapa? Kalau ada terletak ya teman-teman, terletak melalui atau apapun itu. Jadi ini tinggal disubstitusi aja ke mana? Ke persamaan yang ini. Ini tinggal disubstitusi ke sini. Ingat-ingat ini fx itu dia sama dengan y. Jadi bisa saya tulis itu y itu sama dengan apa? Ax pangkat 2 ditambah x ditambah 3. Jadi teman-teman tinggal substitusi dianya min 1,5, x-nya min 1, y-nya berapa? Y-nya 5, jadinya 5 sama dengan A dikali min 1 kuadrat ditambah min 1 ditambah 3. Jadinya adalah 5 sama dengan A ditambah berapa nih kalau langsung? Plus 2, berarti A-nya sama dengan 3 ya. Gitu ya, gampang ya. Oke, itu soal yang eh, kedua. Soal yang ketiga. Oke, ini soal yang ketiga. Nah, 8 bilangan yaitu bla 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 diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi ini harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kadang-kadang terbesar terkecil, ini terkecil terbesar. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Nah, jika ABC merepresentasikan bilangan posisi 1, 2, dan 3, setelah diurutkan nilai ini tuh berapa? Nah, teman-teman bisa urutkan terlebih dahulu. Jadi kalau saya urutkan maka nanti urutannya yang paling kecil adalah 1, habis itu 2, habis itu 3 ya. Jadi teman-teman boleh gini 1, 2, 3, habis 3 berapa? 4, habis 4 berapa? 5 ya, habis 5 berapa? Nggak ada 6 berarti 7, habis 7 adalah 8, habis 8 adalah 9. Jadi oke, jadi udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, setelah diurutkan tuh seperti ini. Nah, yang ditanya adalah pada posisi 1 berarti nilainya berapa? 1 pada posisi 2 nilainya 2, pada posisi 3 nilainya 3. Ya udah tinggal masukin teman-teman ke sini ya. Jadi nanti kalau saya punya A, ini itu adalah representasi dari A berarti ya. Ini adalah representasi dari B, ini adalah representasi dari C. Jadi kalau misalnya ada A ditambah B kali C, berarti nanti jadinya adalah 1 ditambah 2 kali 3 sama dengan 7 ya. Gitu. Oke, nomor berikutnya. Nomor berikutnya adalah soal yang kayak gini. Banyaknya segitiga pada bangun datar di atas, maksudnya di bawah ya. Ini gambarnya di atas. Nah, jadi
bangun datar di bawah adalah berapa. Nah, jadi gambarnya kayak gini, ini ada opsinya. Opsinya misal saya tulis di sini adalah A, B, C, D, E. Oke. Nah, jadi banyaknya gimana cara menghitungnya? Teman-teman ini kan kadang-kadang dianya persegi, kadang-kadang segitiga. Nah, ini tinggal teman-teman kasih nomor biar nggak kelupaan. Kalau teman-teman merasa nggak lupa, boleh hitungnya gini, satu, dua. Jadi hitungnya cari yang dianya itu terdiri dari satu kok satu apa ya? Satu daerah, teman-teman. Jadi setiap setiap daerah ini teman-teman boleh kasih namanya satu, dua gitu ya, tiga, empat, gitu, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh gitu. Nah, teman-teman tinggal tulisin terdiri dari satu angka. Jadi segitiga yang terdiri dari satu angka itu ada berapa? Nah, teman-teman tinggal tulisin satu, dua, tiga, empat. Oh, berarti ada berapa? Ada empat. Kalau terdiri dari dua angka nggak ada. Terdiri dari tiga angka. Nah, terdiri dari tiga angka. Satu, lima, dua ya. Dua, enam, tiga. Tiga, tujuh, empat. Berarti ada tiga, teman-teman. Yang terdiri dari empat angka nggak ada ya. Kalau terdiri dari lima angka nggak ada juga. Berarti yang enam angka. Dari 6 angka yang mana? Berarti yang ini ya. Ada satu, ada dua gitu ya. Ya, jadi ada dua. Dan yang terakhir adalah yang paling besar tentunya. Jadinya adalah berapa yang terdiri dari paling besar ya, paling besar ya. Jadi ada satu. Jadi kalau dijumlahin totalnya ada berapa? Totalnya ada 4, 7, 8, 9. 7, 8, 9, 10 teman-teman. 10 ya. Nomor berikutnya teman-teman. Coba nomor 5 kita coba selesaiin ya. Coba 20 menit kira-kira bisa nggak ya? Ya pasti sepertinya tidak bisa karena saya sambil ngomong nih dan sambil pindah-pindahin soal. Oke, yang ini. Jadi kalau kayak gini gimana? Oke, ini R-nya genap lebih dari satu. Oke, langsung aja sikat teman-teman. Ini min 4. Kalau min 4 berarti kelompoknya apa? Genap kurang dari satu ya. Berarti masukin ke sini. Jadi kalau saya punya min 4 gitu ya. Ini ya ini lambang apalah itu ya sama dengan apa? 4 dikurangi minus 4 kuadrat gitu ya, minus 4 kuadrat dibagi 2. Tinggal masukin aja ganti R-nya min 4. Jadinya 4 dikurangi 16 dibagi 2. 8 jadinya min 4. Nah, ternyata di sini min 4. 1 kurang min 4 jadi berapa? Berarti bagian ini adalah 1 kurang min 4, 5. Oke, berarti jadinya nih dianya 5. Nah, si 5 masuknya adalah ke ganjil. Kalau ganjil berarti 1 dikurang 5 kuadrat dibagi 4. Jadinya berapa? 24 min 24 dibagi 4. Jadi min 6. Beres ya? Gitu. Terus nomor berikutnya adalah soal tentang, oh ini grafik fungsi. Grafik fungsi ini ada apa ya? Berturut-turut ya. Oke. Nah, ada soal tentang grafik fungsi. Tapi pertanyaannya itu ada tiga ya. Yang pertama adalah itu berapakah nilai A. Yang kedua adalah berapakah gradien. Nah, nanti kita bisa sekalian nih dapatnya. Berapakah nilai gradien. Nah, gitu kan. Yang ketiga adalah berapakah persamaan garis yang tegak lurus. Nah, jadi saya nanti bahas pakai trik aja lah, ya, nggak usah ini. Nah, ini jadi soalnya kayak gitu, yang tegak lurus gitu ya, pada garis lalala. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi ada soal kayak gini. Berarti grafik fungsi bla 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 berpotongan di dua titik berbeda pada ini dan ini. Artinya teman-teman, kalau misalnya diketahui tipotnya, teman-teman bisa masukin ke sini, bisa masukin ke sini. Itu intinya. Jadi ini kan diketahui tipotnya nih. Nah, kalau diketahui tipotnya apa? Titik potong. Teman-teman tinggal masukin aja ke sini sama ke sini. Contoh ya. Nah, ini kalau saya masukin ke sini, ini berarti T sama dengan minus 5 kuadrat dikurang 20. Berarti jadinya T-nya sama dengan 25 dikurang 20. Berarti T-nya berapa? 5. Beres. Nah, karena T-nya sama dengan 5, berarti boleh nggak
saya masukin ke sini. Boleh. Jadinya apa? A dikali X. X-nya adalah min 5 dikurang 2Y. Nah, Y-nya itu T. T-nya itu udah tahu 5. Berarti saya masukin 2 kali 5 ditambah 30 sama dengan 0. Nah, maka dia jadinya adalah negatif 5A. Ini berapa nih segini? 20 ya. Kalau pindahin ruas langsung minus 20. Ini A-nya jadinya dapatnya sama dengan 4. Maka ini teman-teman bisa dapat A-nya 4. Gitu. Nah, sekarang gimana caranya mengetahui gradien Kak? Nah, jadi teman-teman ketika A-nya udah tahu, persamaan garisnya jadi tahu. Apa persamaan garisnya? Persamaan garis ini jadinya adalah apa nih? A-nya sama dengan A-nya sama dengan 4. Berarti 4X dikurang 2Y gitu ya. Ditambah 30 sama dengan 0. Berarti kalau saya pindahin dapetin 2Y, 2Y-nya berapa? 4X ditambah 30 alias Y-nya berapa? Y-nya adalah 2X ditambah 15. Nah, teman-teman mencari tipot itu tinggal teman-teman cari samain ini dengan ini. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya yang nomor yang ini gradiennya berapa, kita harus tahu berapa nilai ininya. Ya, teman-teman tinggal samain aja ini dengan si GX-nya. Jadi Y-nya sama dengan Y, berarti X kuadrat minus 20. Ini yang ini. Nah, tinggal samain dengan yang ini. Sama dengan 2X ditambah 15. Berarti X kuadratnya dikurang 2X dikurang 35 sama dengan 0. Kalau saya faktorin jadi X min 7, X min 5. X plus 5, sorry. Nah, ini adalah X-nya sama dengan 7, ini X-nya sama dengan min 5. Yang min 5 itu ini. Dan kita udah tahu T-nya 5. Nah, sekarang kalau X-nya sama dengan 7, berarti Y-nya berapa? Tinggal masukin aja ke salah satu. Ke sini boleh 7 kuadrat 49 dikurang 20, jadi berapa? Sekitar 29. Nah, ini yang disebut, ini itu adalah nilainya 29, jadinya yang ini nilainya adalah berapa nih? 7, yang ini T-nya adalah 5. Nah, karena pertanyaannya nyari gradien, teman-teman tinggal masukin gradien itu apa? M itu delta Y per delta X. Nah, delta Y-nya adalah 329 dikurangi berapa? 5. 29 dikurang 5 dibagi berapa? 25 dibagi berapa nih? 7 dikurangi negatif 5, berarti tambah 5. Berarti sama dengan 24 dibagi 12. Jadi jawabannya berapa? 2. Tuh beres 2. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah berapakah persamaan garis yang tegak lurus? Gampang, teman-teman. Cari aja gradiennya. Gradiennya adalah tegak lurus 2. Tegak lurus 2 itu berarti berapa? Min setengah ya. Kan M1 kali M2 harus sama dengan berapa? Min 1. Jadi kalau M1-nya 2, 2 dikali M2, berarti M2-nya sama dengan min setengah. Atau ingat aja mantranya adalah apa? Dibalik kali min. Itu M-nya min setengah. Mana yang gradiennya itu min setengah? Gradien ini berapa nih gradiennya? Min 1 ya. Ingat-ingat ya. Kalau saya punya X plus B tambah C sama dengan 0, ini gradien itu sama dengan min A per B. Jadi kalau misalnya ini gradiennya berapa? Min A per B, min 1. Salah. Kalau ini berapa? Min 1 per 2. Benar tuh ini. Kalau ini berapa? 2 ya. Berarti salah. Kalau ini gradiennya berapa? Nah, ini min 1/2 juga benar ya. Kalau ini berapa nih? Y tambah 2X. Ini sama dengan min 2 salah. Nah, ini kan 50-50. Teman-teman tinggal masukin aja 1,1. Jadi ini 50-50 itu yang gradiennya min setengah itu ada 2. Jadi teman-teman tinggal masukin 1,1. 2 tambah 3 kurang 3. 0. Benar, berarti jawabannya B. Kalau ke sini salah pasti teman-teman. Min 2, min 3, min 3 jadi min 6. Berarti jawabannya adalah yang B. Jadi kalau ada yang melalui teman-teman bisa masukin aja. Sebenarnya caranya gitu. Melalui 1,1 masukin aja mana yang 1,1 benar gitu. Kalau ada 2 berarti teman-teman harus mencari indikator yang lain. Itu apa? Kalau dia tegak lurus, dia gradiennya harus ini. Nah, gitu ya. Tapi kalau sejajar, gradiennya sama. Beres deh gitu. Itu soal nomor, nggak tahu nomor berapa. Kita coba bahas sampai akhir coba ya. Maksimum 30 menit. Nah, kalau nggak keburu ya udah deh. Nah, terus yang berikutnya adalah tentang prisma. Nah, ada soal tentang prisma. Soalnya gini. Nah, jadi ada soal prismanya gini, teman-teman bisa baca dulu. Pertanyaannya adalah tentukan jarak titik P. Ini pertanyaannya ini, jarak titik P dari sisi QR. Terus pertanyaan keduanya apa nih? Pertanyaannya tuh.
luas PQR. Nah, ini biasanya trio ya. Trio yang ditanyanya adalah ini luas sama satu lagi adalah tinggi prisma. Oke. Nah, jadi tinggi prisma. Oke. Nah, saya coba kerjain tiga soal ini. Mudah-mudahan nggak butuh waktu lama nih. Nah, caranya gimana? Kita punya yang namanya apa? Jarak horizontal dan jarak vertikal ya teman-teman. Jadi kalau nemu soal kayak gini, ini tinggal cek jarak horizontalnya. Apa tuh jarak horizontal? Nuh, ngurangin x-nya, sorry. Horizontal tuh x-nya dikurangin. Ini 9, ini 3. Kalau dikurangin berapa? 6. Ini disebutnya jarak vertikal. Berarti ini 10, ini 2. Kalau dikurangin jadi apa? 8. Artinya kalau saya tarik ke sini, ini 8 tingginya. Ya, ini saya sebut namanya adalah 8 gitu. Terus kalau teman-teman lihat, jarak horizontal 6 sama 9 itu 3. Jarak horizontal 6 sama 3 itu adalah 3. Gitu ya, P sama Q. Nah, berarti ini segitiganya itu segitiga sama sama kaki ya. Ya, segitiga sama kaki. Terus emang so what gitu. Nah, jarak antara P ke QR. P ke QR itu ya ini yang merah ini. Saya sebut namanya T, jangan T lah. Namanya X gitu. Nah, itu jelas jawabannya yang ini ya. Berarti jawabannya adalah 8. Karena jaraknya itu sama dengan 8. Beres ya? Luas segitiga PQR. Luas segitiga PQR berapa? Jadi ini kalau di cara teknikin gimana nih? Pokoknya kurangin aja Y-nya ya. Itu 10 kurang 2. Ah, itu sama dengan 8. Kalau ini luas PQR. Berarti luas itu sama dengan setengah dikali alasnya 6. PQR ya. Tingginya adalah X. Berapa? 8. Berarti nanti jadinya adalah 48 bagi 2, 24. Gitu. Terus yang terakhir apa? Tinggi prisma. Nah, katanya prisma volumenya adalah berapa? Volumenya 48. Berarti yang namanya volume itu adalah luas alas kali tinggi. Berarti volume prisma itu sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, berarti 48 sama dengan 24 kali T. Berarti T-nya berapa? T-nya 2. Beres T. Jadi ini cukup cepat deh. T-nya sama dengan 2. Gitu teman-teman. Apalagi? Jadi kita coba mengerjakan sambil ngomong. Bisa nggak 20 menit? Sambil, harusnya nggak bisa sih. Nah, sekarang yang ini. Di antara pilihan berikut ini yang merupakan faktor persekutuan dari ini. Kalau ada soal kayak gini, tinggal difaktorin aja. Berarti 16 kuadrat itu adalah 16 kuadrat itu 16 kali 16 ditambah 16, 80 itu 16 kali 5 ya teman-teman. Jadi kalau saya faktorin jadi 16 kali 16 tambah 5. Jadi nanti jadinya 16 dikali 21. Nah kalau 18 kuadrat dikurang 72 itu sama aja kayak 18 kuadrat dikurang 18 dikali 4. Jadinya 18-nya keluar, jadinya 18 kurang 4. Jadinya 18 kali 14. Nah, saya pengen tahu faktor persekutuan antara yang atas sama yang bawah. Caranya gimana? Ya caranya pastikan keduanya habis dibagi oleh angka-angka ini gitu aja teman-teman. Jadi contoh nih, kalau bagian ini habis nggak dibagi 6? Wah, nggak ada 6-nya. Nah, 6 ini bisa dipecah, jadinya 2 kali 3. Habis dibagi 2 nggak yang ini? Habis. Habis dibagi 3 nggak yang ini? Habis. Berarti ini habis dibagi 6. Kalau ini habis dibagi 6 nggak 18? Habis. Oh udah ini mah langsung. Berarti satu merupakan faktor. Jadi faktor itu maksudnya itu kalau saya bagi, dia habis dibagi gitu ya. Gitu. Jadi kalau ini, jadi itu satu package. Makanya saya harus mengubah bentuk ini jadi bentuk perkalian. Jadi kalau dia nggak habis oleh ini, maka dia boleh barengan. Habis bagi 2, habis bagi 3. Maka habis dibagi 6. Kalau dari sini aja udah habis bagi 6, berarti keseluruhan habis dibagi 6. Jadi dia merupakan faktor. Ketika faktornya sama, disebutnya faktor persekutuan. Gitu ya teman-teman. Nah, sama seperti yang ini. 7. Apakah in 7 itu merupakan faktor persekutuan? Tinggal cek aja. Ini habis dibagi 7 nggak? Habis. Ya udah, berarti segini habis dibagi 7. Kalau ini habis dibagi 7 nggak? Habis. Berarti segini habis dibagi 7. Karena dua-duanya habis dibagi 7, maka dia faktor persekutuan. Gitu ya. Nah, sekarang 14. 14 itu 7 kali 2 kan kalau saya ubah ya. 2 kali 7. Ini habis dibagi 7, tapi ini habis dibagi 2. Oh, berarti habis dibagi 14. Kalau di sini, di sininya udah 14, berarti habis ya. Gitu. Sekarang 21. 21 di sini habis sudah 21. Di sini 7 kali 3 ya 21 tuh ya. 3 kali 7 ya. Di sini 7 kali, ini kan kelipatan 7 ya 14. Nah, ini kelipatan 3. 3 kali 6 ya.
Berarti ini juga merupakan faktor persekutuan. Jadi jawabannya apa? Jawabannya E ya. Gitu. Nomor 12. Nomor 13 kita lanjutin. Maksimum kita coba setengah jam ya teman-teman. Fungsi F memenuhi ini. Nah, soal kayak gini tinggal masukin aja. X-nya sama dengan min 2. Masukin ke sini semua min 2. Beres. Kalau X-nya min 2 kali 2, min 4 tambah 6, 2. Oke, 2 kurang dari F min 2. Kurang dari 4 pangkat 2. 4 pangkat min 2, sorry. Ini aneh ya, 4 pangkat. Ini aneh nih pangkatnya. Ini kayaknya bukan min ya. Ini 2 nih kayaknya. Nggak mungkin. Kan ini untuk S-nya lebih dari 1. Nih, maaf salah. Jadi ini kalau saya masukin, ini 4 tambah 6. Jadi berapa? 10 ya? Ini 10. Nah, ini kalau ini 4 kuadrat berapa? 16. Jadi di antara 10 dan 16. Mana yang di antara 10 dan 16? Yaitu yang nggak ada ya. Ya ini salah, kayaknya salah di sininya ya. Yang tidak mau nih, tidak mungkin, ternyata semuanya nggak mungkin ya. Ini mungkin nggak? Nggak. Ini nggak mungkin ya. Ini nggak mungkin ya. Ini nggak mungkin. Oh, yang tanya yang tidak mungkin. Jadi kalau yang tidak mungkin, ya jawabannya adalah E ya. Semuanya nggak mungkin. Karena di antara 10 dan 16. Itu X-nya plus 2 ya. Jadi bukan min 2. Nggak mungkin. Kan X-nya lebih dari 1. Typo. Next, trigonometri. Kita coba bahas ini trigonometri. 14. Langsung bikin apa? Segitiga siku-siku. Jika diketahui cos A sama dengan 3/7, berarti ini alfa, cos itu samping 3 miring 7. Ya, nanti ini kan sketsa ya teman-teman. Jadi segitiganya itu teman-teman, kan saya nggak tahu mana yang lebih panjang ya. Jadi bikin aja sketsa segitiga. Ini cos alfa, ini sama dengan sampingnya 3 miringnya 7. Pakai Pitagoras jadinya 49 karena 7 kuadrat dikurangi 3 kuadrat 9. Jadi akar 40. Nah, jadi cosnya 3/7, maka kita bisa tahu nih sepersin benar nggak? Jadi yang namanya sin alfa itu sama dengan apa? Demi. Jadi akar 40 dibagi 7. Nah, kalau dianya sepersin, kalau sepersin alfa ya tinggal dibalik aja jadi 7 per akar 40. Jadi benar salah? Benar ya. Kalau satu benar, ini tiga benar. Ini model 1, 2, 3 ini kalau nggak salah ya. Hmm. Karena cos alfa pasti lebih kecil dari sin alfa. Kenapa? Karena cos alfa itu sama dengan akar, sorry, 3 per akar 3/7. Kalau sin alfa ini akar 40 ya per 7. Jadi hampir dianya akar 40 itu 6 lebih ya. Jadi pasti ini lebih kecil daripada 6 ya. Nah, sekarang kalau nomor 2 benar nggak pernyataan 2? Tangan. Ya udah tangan alfa desa ya. D-nya adalah akar 40, sa-nya 3. Udah beres, cuman gitu-gitu aja teman-teman. Nah, ini kalau ada ini tuh bisa diubah ya. Kalau ada 90 itu kalau cos berubah jadi sin. Kalau sin berubah jadi cos, kalau tan berubah jadi cot. Nah, karena cos 90 min alfa berarti jadinya sin alfa. Sin alfa kan tadi udah ada. Berapa sin alfa? Akar 40 per 7. Wah, ternyata salah ya. Jadi yang ini salah. Jadi jawabannya apa kalau kayak gini? Jawabannya A ya. Nah, gitu. Nomor 15. Segi 4 EFGH merupakan persegi panjang dengan bla 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 gitu kan. Nah, jadi kita harus bikin segitiga, segi 4. Saya nggak tahu ini FGH, EF. Berarti di sini di sini F ya. Kita gambarin ini G, ini H, teman-teman. EF-nya itu berapa? 4. FG-nya 3. Daerah persegi panjang memiliki keliling K1. Berarti di sini kalau saya tulis K1 ya, atau saya sebut namanya K1 di sini lah ya. K1 itu sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, 4 tambah 3 ya. Jadinya berapa? 14 ya, K1. Nah, terus titik A terletak pada sisi FG. Nah, ini terletak A-nya itu ada di sini, teman-teman. Sepanjang sini pada FG. Sehingga keliling AEF, AEF misal A-nya di sini. AF ini. Nah, berarti AF itu adalah K2. Maka K2 itu sama dengan apa? Nah, berarti K2 itu kan
paling paling apa ya? Paling kecil K2 itu berarti dia mendekati sini, teman-teman. Jadi si titik E ini kan si titik apa nih? A ini kan berada di sepanjang ini. Berarti letak paling nggak mungkinnya itu di sini batasnya ya. Walaupun sebenarnya nggak jadi segitiga, tapi nanti kurang dari gitu. Jadi nanti AEF yang terjadinya itu kayak gini batasnya tuh. Nah, maka nanti yang namanya kalau di sini adalah A-nya, maka nanti EF sama EA-nya sama. Dan AF-nya tuh nol gitu. Tapi ini nggak mungkin terjadi, jadi batas doang. Dan yang paling besar batasnya itu adalah di sini. Ya, di sini. Jadi di sini ukurannya 3, di sini 4, pasti di sini sampingnya adalah 5. Gitu ya. Jadi kalau saya sebut namanya K2, yang namanya K2 itu batasannya adalah apa? K2 itu paling kecil adalah 440. Jadi ukurannya itu 4 sama 0 ini. Nolnya itu segini. Ini batasnya, tapi nggak sama dengan ya. Tapi batas terkecilnya. Dan batas terbesarnya adalah 4, 3, 5 gitu ya. Tapi nggak sampai sini juga. Jadi makanya kurang dari 4 tambah 3 tambah 5 gitu. Kenapa 5? Ini Pitagoras ya teman-teman. 3, 4, 5. Nah, berarti kesimpulannya 8 kurang dari K2, kurang dari berapa? Kurang dari, ini berapa kalau jumlah? 7, 12 ya. Kayak gitu kurang lebih. Artinya kalau saya pengen bagiin, ini kan K2 itu kan kalau saya bikin seper, jadi kan seper 12 kurang dari seper K2, kurang dari 8. Nah, karena dimintanya K1 bagi K2, jadi saya pengen ngaliin K1. K1-nya itu 14. Jadi kalau saya kaliin jadi 14 per 12, kurang dari K1 per K2, kurang dari 14 per 8. Sorry, ini harusnya seper 8 ya. Nah, ini kalau saya sederhanain, berarti jadinya apa? Eh, 7 per 6 kurang dari K1 per K2, kurang dari berapa nih kalau sederhanain? 7 per 4 ya. Nah, gitu. Nah, ini kalau saya bikin pecahan campuran, jadinya lah 1 per 6 kurang dari K1 per K2, kurang dari berapa nih? 1, 3 per 4 lah ya. Nah, kalau kita lihat ki-nya itu kan 8 per 7, 1 per 7 kan ini tuh. Berarti posisinya itu ada di mana? Ini itu adalah daerah P, ya daerah P-nya itu adalah 1 per 6 sampai 1, 3 per 4. Ini daerah P nih. Nah, si ki-nya itu adalah 1 per 7. Tentunya kalau 1 per 7 pasti lebih kecil apa lebih besar? Kalau penyebutnya lebih besar, pasti nilainya lebih kecil. Jadi pasti 1 per 7 itu ada di sini. Jadi kesimpulannya apa? Ini Ki, ini P. Oh, berarti P-nya akan lebih besar daripada nilai Ki. Jadi jawabannya apa? B ya? A ya? A ya? P-nya lebih besar daripada Ki. Biasanya gitu sih. Cuman saya juga nggak ingat. Itu nomor 15. Nomor 15 lumayan 5 menit. 16. Kita coba. Satu udah 25 menit nih teman-teman. Hampir segitulah. Coba kita coba. Oke, nomor eh, 16. Nah, ini tinggal tinggal cek ini aja, tinggal masukin ini teman-teman ya. KZY, KZY. Berarti teman-teman tinggal masukin ini ke sini ya. Jadi P itu sama dengan apa? KZY berarti 3 dikurang 1 ditambah E dikaliin apa MNX. MNX itu ya. Berarti 1 ditambah 2 dikurangi X. X itu E ya. Berarti kalau saya sederhanain nilai P ini setara dengan 2 plus E dikali, ini kali ya teman-teman nih, kali 3 min E. Oke. Nah, hati-hati teman-teman di sini E-nya merupakan bilangan genap positif. Jadi ininya positif bilangan genap. Nah, jadi E itu merupakan suatu bilangan genap positif. Artinya mulainya dari 2 ya. E-nya sama dengan 2, 4, dan seterusnya ya. Nah, kalau teman-teman cek ya, ketika saat E-nya sama dengan 2, ya, ini kan P-nya gini ya. Saat E-nya sama dengan 2, maka nilai P-nya sama dengan berapa nih? 4 kali 1. Berarti jadinya 4 kali 1 itu adalah 4 ya. Tapi pas E-nya sama dengan 4, nah mulai E-nya 4, maka P-nya sama dengan 6 dikali negatif 1, maka nilainya min 6. Nah, kalau saya masukin E-nya 6, nilai P-nya itu makin besar nih ya. Ya nggak? Makin besar dan ininya makin minus ya. Dan pasti hasilnya adalah minusnya makin gede gitu. Jadi
ininya setiap ditambah jadi makin besar, ini setiap dikurang oleh sesuatu positif makin kecil. Jadi nilainya selalu turun, artinya maksimumnya itu adalah 4. Nah, berarti ini itu nilainya adalah kurang lebih P itu berada kurang dari sama dengan 4 gitu ya. Nah, jika dibandingkan dengan 5, tentunya ini menyimpulkan bahwasannya apa? P-nya pasti akan kecil dari Q ya gitu ya. Oke, karena P-nya itu maksimum 4. Kalau P-nya 4 maksimum dibanding dengan Q yang 5, berarti P-nya kurang dari Q. Gitu ya, itu soal nomor 16, teman-teman. Oke, kayaknya saya bahas sampai nomor 17. Nanti sisanya mungkin kita bikin part 2. Ternyata lumayan juga ya nih. 17. Sistem bersama linear. Oh iya, ini soal gimmick ya teman-teman. Kegimikannya ada di mana? Kegimikannya adalah teman-teman tinggal jumlahin bagian ini sama ini. Ya, bagian ini tinggal dijumlah aja teman-teman. Beres deh. Jumlah. Kalau saya jumlah ini hilang gitu ya. Maka nanti jadinya U. Ah, ingat-ingat U itu diubah jadi A ya. Jadi sebelum jadi gini, saya saranin ya. Nanti teman-teman sebelum mengeliminasi gitu, saya saranin teman-teman tulis dulu bentuk ini dalam bentuk ABC. Jadi A dikurang B ditambah C sama dengan 12 gitu. Terus apalagi 2B dikurang C sama dengan 4. Terus apalagi A ditambah 6B dikurang 3C sama dengan 28. Nah, teman-teman cukup mengeliminasi bagian yang ini sama ini dengan cara diapain? Dijumlah. Beres deh. Kalau dijumlah jadi apa? A sama dengan 16. Udah beres. A-nya 16. Nah, terus bagian yang ininya berarti kan nilainya 16 ya. Nah, bagian ini tinggal dikali 2 dari sini. Dikali min 2, sorry. Kalau saya kali min 2 jadi berapa? Gimmicknya adalah min 4B ditambah 2C ya. Sama dengan min 8 kalau dikali min 2. Nah, bagian yang ini Qadarullahnya itu min 8. Jadi kesimpulannya P itu sama dengan berapa? 16 kurang 8, yaitu 8. Beres deh. Kalau dibanding dengan Q, berarti hubungannya apa? Berarti hubungannya adalah P-nya lebih besar dari Q. Gitu ya. Jadi ngerjainnya harus cepat nih teman-teman. Nomor 18. Oke, nomor 18. Kayaknya masih bisa ada 18. Kita coba nomor 18. Terakhir. Nanti pernyataan duanya saya pisah aja ya. Pernyataan satu duanya. Oke, 6 bilangan positif adalah ini. Oke, rata-ratanya 5. Kita jumlahin aja ya. 3 tambah 5 tambah 6 tambah 2 tambah 7 tambah X. Dibagi berapa nih? Dibagi itu 2, 3, 4, 5, 6. Ini hasilnya harus 5 seper 6 itu 31 per 6. 6-nya bisa dicoret. Ini kalau dijumlah 8, 14, 16, 23 ditambah X sama dengan 31. X-nya sama dengan 8 ya. Nah, karena X sama dengan 8, ini apa? Mediannya berapa? Kalau kita urutkan, urut. Kalau diurutin 2, 3, 5, 6, 7, 8. Jadi mediannya adalah di sini. Jadi median itu nilainya 5 ditambah 6 bagi 2. Jadinya 5,5 ya. 5,5 gitu. Katanya median ditambah rata-ratanya N per 3. Coba. Median ditambah rata-ratanya ini sama dengan N per 3 ya. N per 3. N per 3. Nah, karena mediannya 5,5, rata-ratanya 5 seper 6, tadi saya lihat sih gitu, ya, 5 seper 6. Nah, maka nanti ini sama dengan N per 3. Nanti tinggal samain penyebut aja, ini 10, 11 per 2, ditambah 31 per 6, sama dengan N per 3 ya. Nanti kalau saya samain penyebut, jadinya 6, ini 33 ya jadinya. Ditambah 31, sama dengan N per 3. Jadinya berapa nih kalau dijumlahin? 64 per 6 sama dengan N per 3. Ini coret-coret sebenarnya 2 ya. 64 bagi 2, 32. Jadi jawabannya N 3 per 2. Gitu ya. Oke gitu teman-teman. 18 soal nih. Saya maraton. Jadi cukup lumayan ya. 18 soal 30 menit. Tapi sambil 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 pindah-pindah. Sambil sambil ngomong gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa tadi 20 menit kayaknya bisa, harusnya bisa sih 20 menit ya tanpa sambil ngomong. Nah, nanti sisanya kita coba bahas nih teman-teman di next ya. Di video selanjutnya nanti saya akan bahas model soal nomor 19 dan 20.
Teman-teman mungkin sebelumnya bisa coba dulu. Nanti kita akan coba bahas di video selanjutnya. Oke, sekian dari saya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu biar nanti video selanjutnya teman-teman nggak ketinggalan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.